Mungkin saya hanya mau tambahkan, ini bisa dikatakan konsep, ya, konsep, tapi mungkin sudah lama tidak disampaikan di sesi training, ya. Izinkan saya malam hari ini saya tunjukin, ya. Ini konsep pembuangan naga, ya. Jadi barangkali ada beberapa kawan kita, Pak Dani, yang baru, ya, termasuk. Oke, silakan. Oke, jadi teman-teman, ini ada fitur yang namanya fitur pembuangan nagaya. Nah, kita akan lihat, ya, ini hodler nagaya itu paling diuntungkan dengan konsep ini. Bagaimana tidak? Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita tahu, ya, bahwa total supply nagaya hari ini ada di 50 juta. Nah, dengan fitur pembuangan nagaya, ya, atau burning coin ini, target perusahaan masih di 20 tahun ke depan, sisa 10 juta. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa? Mekanisme kerjanya adalah seperti ini, ya. Jadi dari 50, targetnya sisa 10 juta. Oke. Ya, jadi ini contoh, ya. Contoh. Katakan saja Pak Saimana punya 10.000 nagaya. Contoh. Lalu Pak Saimana mau mencoba keluarkan sebagian dari emas yang membackup nagaya Bapak, ya. Katakan saja Bapak kembalikan 1.000 nagaya ke perusahaan. Jadi 10% dari total nagaya yang Bapak miliki, ya, Bapak balikin ke perusahaan. Nah, asumsi saat itu backup emasnya adalah 0,1 gram. Ya, berarti Pak Saimana akan terima 100 gram emas. Nah, ini yang pasti kalau sudah 0,1 gram Pak Saimana, saya jamin pasti sudah untung. Ya, dari emas yang membackup saja Bapak sudah untung, gitu, ya. Nah, belum lagi dari bahasa asumsinya mesti ditekankan, Pak. Takutnya salah paham. Sebentar, ini saya bantu, Pak. Sebentar, ya. Nih. Oh, ya. Asumsi, ya. Jadi ini mungkin juga baru setelah di atas 10 tahun. Kemungkinan baru di 0,1 gram. 0,1 gram. Nah, oke. Jadi setelah Pak Saiman menerima 100 gram 100 gram emas, berarti 1.000 nagaya itu sudah masuk ke perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah, perusahaan boleh jual lagi nggak nagayanya ini? 1.000 nagaya yang sudah dibalikin ini dan emasnya sudah keluar, boleh nggak dijual lagi? Jawabannya tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ini sudah jadi koin kosong, Bapak Ibu. Ingat, ya, 100 gram yang membackup 1.000 nagaya ini sudah dikembalikan kepada Anda. Berarti saat ini status dari 1.000 nagaya ini sudah jadi koin kosong. Nah, karena dia sudah jadi koin kosong, maka oleh perusahaan itu wajib di-burn. Oke, ya, dibakar, dibuang. Nah, dengan konsep ini, target perusahaan yang tadinya kita punya 50 juta nagaya, dalam 20 tahun ke depan, sisa 10 juta nagaya. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Dani, ya, siapa yang paling diuntungkan, teman-teman? Dengan konsep ini, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling megang, Pak. Anda yang masih mau pegang nagaya sampai 20 tahun ke depan. Ya, jadi kalau Pak Saimana tadi terlanjur 10%-nya dibalikin ke perusahaan, masih ada 90% sebisa mungkin ditahan, Pak, di bawah 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena pembaginya lebih sedikit, Pak. Hari ini proyek tambah banyak. Hari ini profit sharing itu dibagikan ke sejumlah nagaya yang masih utuh, ya, yang berhak di bulan tersebut. Oke. Nah, sementara kalau kita bicara di 20 tahun ke depan, sisa 10 juta, berarti pembaginya lebih kecil. Sementara perkiraan kami, ya, kalau 1 tahun nambah 1 proyek baru saja, berarti 20 tahun ke depan sudah ada 20 proyek, Pak Dan. Ya, asumsi setengahnya deh, Pak. 10, ya. 10 saja, berarti per 3 hari itu pembagian profit sharing akan landing. Anda akan terima per 3 hari. Ya. Ya. Dan kita bicara peluang profit yang
profesi yang kita terima dari proyek pertama nikel 20 tahun ke depan. Menurut saya sih potensinya jauh lebih besar Pak Dhani. Pasti Pak. Proyeknya malah tambah matang ya. Betul, tidak mungkin 20 tahun ke depan proyek pertama kita ini skalanya masih segini-segini saja. Iya, betul. Tidak mungkin. Skalanya pasti akan jauh lebih besar. Iya. Ya, karena perusahaan juga akan terus bertumbuh. Ya, perusahaan nikel ini yang mengelola nikel, ya, itu juga pasti akan bertumbuh semakin besar. Keuntungan yang didapat juga pasti akan semakin besar. Tapi pembaginya lebih kecil. Wow. Anda bisa bayangkan, kalau Anda bisa bayangkan, Anda tahu potensinya, maka Anda tahu, ya, sebaiknya bagaimana Anda memperlakukan setiap nagaya yang sudah Anda miliki. Ya, kalau Anda tahu potensi masa depannya, maka Anda pasti akan tahu bagaimana cara memperlakukan setiap nagaya. Ya, Anda tidak akan gampang untuk hanya sekedar selisih harga dari $3 ke $100, Anda buru-buru lepas, Anda buru-buru jual. Ya, bahkan ketika harga 1.000 sekalipun, hanya sekedar dari 3,48 hari ini Anda beli, lalu kemudian di market jadi 1.000, Anda pun tidak akan berpikir untuk cepat-cepat melepas. Oke? Itu bagi Anda yang paham ya. Nah, tapi bagaimana dengan mereka yang tidak paham? Ingat tadi Pak Dhani sudah jelaskan. Kalau tidak paham, mereka akan melepaskan karena mindset trading mereka. Mereka cuma mau ambil momentum kenaikan harga. Selisih keuntungan dari 3,48 di $100. Itu saja yang mereka mau ambil. Momentum itu. Tapi ingat ya. Nah, gaya yang dilepas di harga $100 itu pasti ada yang serok. Itu cuma berpindah tangan ke holder yang mentalnya investor jangka panjang. Nah, semoga itu ada. Semoga itu adalah ada. Yang ada di sini yang tangannya udah siap-siap. Lihat lo ya, lo jual gue ambil. Semoga melengkapi dan bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya.